wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Masih di kitab Minhajul Qasidin, di rubu' yang pertama, seperempat yang pertama di rub'ul ibadah. Berikutnya pembahasan tentang kitab Taharah dan rahasianya, serta sholat dan hal-hal yang terkait dengannya. Beliau rahimahullahu ta'ala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya'lam anna at-taharata laha arba'u maratib. Ketahuilah bahwasanya taharah itu ada 4 tingkatan. Taharah, bersuci itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah membersihkan hal-hal yang zahir dari hadath, najis, demikian pula kotoran. Tathhirul zahir, membersihkan hal-hal yang nampak dari hadat, najis dan kotoran. Kemudian yang kedua, tathhirul jawarih minadz dzunubi wal atham, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga, tathhirul qalb minal akhlaqil madhmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan juga dari hal-hal yang nista. Dan yang keempat, dan ini yang paling utama, adalah tathhirus sir hammasi wallahi ta'ala, membersihkan, berkaitan masalah akidah, membersihkan keyakinan akidah dari apa-apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tujuan yang paling utama, bersihnya akidah dari kesyirikan, bersihnya ibadah dari kebid'ahan, bersihnya anggota badan dari kemaksiatan dan kemungkaran, baru kemudian yang paling sederhana adalah bersihnya badan dari kotoran, najis dan hadath. Maka dalam hal ini semakin kuat ilmunya, semakin kuat pengetahuannya, maka akan semakin tinggi untuk bisa meraih yang paling mulia. Maka namun demikian, kalau basirahnya itu tertutup, ilmunya itu kurang, maka tidak dipahami dari tingkatan-tingkatan taharah ini, kecuali yang zahir saja, yang pertama, yakni bersihnya badan dari hadat, najis dan kotoran. Maka orang yang tidak paham dengan masalah akidah ini, hariannya akan kita lihat, dia akan habiskan waktunya yang berharga dan yang mulia itu hanya untuk berlebihan membersihkan badannya, ya,
ke salon, ke spa dan seterusnya, membersihkan pakaiannya, penampilannya, membersihkan kendaraan mobilnya, itu saja yang tiap hari dikerjakan dan yang menjadi perhatiannya. Karena apa? Qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Namun kalau semakin bertambah ilmunya, maka toharohnya akan meningkat. Bagaimana bisa membersihkan? Selalu menjadi perhatiannya adalah bagaimana membersihkan anggota tubuhnya dari maksiat, dari kemungkaran. Juga ibadahnya agar sesuai dengan tuntunan. Lebih lagi berkaitan dengan masalah akidahnya, agar suci dari kesyirikan, suci dari khurafat. Maka orang-orang yang tidak, dan ini kembalinya adalah kepada ilmu. Maka di awal sudah kita bahas akan pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah yang ini insyaallah ta'ala akan seseorang itu akan bisa memperbaiki dirinya. Dan juga tidak akan menggampangkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dalam masalah yang zahir, ini tentunya adalah bukan pembahasan kita sebenarnya, namun ini adalah yang paling pokok adalah bagaimana ibadah kita itu adalah benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini baru dikatakan bersuci yang hakiki. Maka apalah artinya kalau kemudian anggota badannya, pakaiannya bersih, rapi dan masya Allah penampilannya, namun kemudian ibadahnya, ini hakikat dari kebersihan adalah bukan secara zahir. Bagaimana bisa ibadahnya itu bersih dari kebid'ahan, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, lebih lagi berkaitan dengan akidah dan akhlaknya. Akhlaknya pun juga bersih hatinya dari akhlak yang jelek. Tidak ada dendam, ya, tidak ada hasad, ya, dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Ini yang tentunya dalam menjadi perhatian. Karena kalau kemudian tanpa ilmu ini akan menghabiskan waktunya hanya untuk menghiasi perkara-perkara yang zahir. Sementara batinnya adalah kharab. Batinnya itu rusak dengan khaba'ithul kibr, dari kotoran-kotoran sombong, ujub, bodoh, riya, nifak, hasad, dengki dan sebagainya. Maka ini yang mesti diperhatikan. Maka ini hakikat daripada dan rahasia daripada bersuci. Adapun tentang bahasan bersuci bagaimana detailnya ini tentunya adalah di pembahasan fikih ya. Ini akan lebih detail. Namun adalah bagaimana untuk kita kembali mengenal ya, mengenal najis, apa itu hadas, ini adalah kitab-kitab fikih. Namun sebenarnya bukan itu yang pokok. Bukan itu yang pokok. Karena hakikat daripada sebagaimana apa yang sedang kita alami sekarang ini, dari wabah ya, dari musibah yang menimpa kepada kita, maka ini hakikatnya adalah musibah yang paling besar ketika musibah itu menimpa kepada perkara agama. Ini. Adapun kemudian berkaitan dengan bersuci secara zahir ya, maka sunnah-sunnah Rasulullah SAW telah banyak
memberikan tuntunan kepada kita, dan kitab-kitab fikih telah membahas dengan detail sekali. Al-Quranul Karim telah membahas bagaimana cara wudhu yang benar di surat Al-An'am di ayat yang ke-6 ya. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kemudian juga di surat An-Nisa ya. Demikian pula hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang memperlihatkan bagaimana cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun membersihkan kotoran adalah sesuatu hal yang kotor. Ini kotor itu belum tentu najis ya. Kotor itu belum tentu najis. Maka ini satu hal yang dimaklumi. Ini. Maka ini hal yang perlu untuk diperhatikan dari rahasia bersuci adalah bagaimana mensucikan diri kita, dan itu yang menjadi himmahnya para ulama kita. Maka berkaitan dengan izalatul fadalat, menghilangkan kotoran, ini seperti kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Misalkan kita dapati kotoran itu mungkin ada di baju kita, ada di kepala kita, atau kemudian di bagian anggota tubuh kita, maka ini hendaknya dibersihkan. Imma dengan dibersihkan itu adalah dengan mandi, atau dengan dicuci, atau dengan disisiri misalkan, atau kemudian dengan diberi wangi-wangian supaya hilang baunya. Sebagaimana hal itu juga disyariatkan, seperti kita bersiwakan adalah diantaranya dalam membersihkan kotoran. Dan juga yang kedua berkaitan dengan izalatul fadalah, membersihkan kotoran. Ini adalah bagian-bagian yang di situ merupakan tempat bersarangnya kotoran, dan ini syariat Islam pun juga telah membahasnya, seperti hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya, tentang sunanul fitrah, katakan dengan sunanul fitrah ya, dari memotong kumis ya, mencabut bulu ketiak, kemudian membersihkan rambut bawah, memotong kuku, dan yang semisalnya. Ini adalah juga membersihkan dari madhannat, tempat-tempat bersarangnya kotoran. Maka ini diantaranya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sholat. Yang kita tahu sholat, pembahasannya di sini adalah bukan bagaimana tentang kaifiyatus shalah ya. Namun rahasia daripada sholat ini yang menjadi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang terakhir, mana beliau mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini beberapa saat sebelum beliau meninggal. Hal ini karena sholat adalah imaduddin, merupakan tiang agama. Pilar dari agama ini adalah sholat, dan juga merupakan pokok dari ketaatan. Dan telah banyak disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak. Bagaimana keutamaan-keutamaan dari sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat ini langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara, di tempat yang paling mulia, tatkala dimi'rajkannya Nabi SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Ini Rasulullah SAW menerima wahyu berkaitan dengan sholat.
Kemudian juga sholat ini pun dalam keadaan apapun tetap diwajibkan untuk ditunaikan. Sampai toh dalam keadaan perang. Ya. Sampai toh dalam keadaan perang. Ya. Maka juga tetap ditegakkan sholat. Dengan syarat dan rukunnya, juga dengan kaifiyat tata cara yang dituntunkan oleh Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min imri'in tahdhuruhu salatun maktubah فيغسل وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seseorang yang ketika hadir waktu sholat wajibnya, kemudian dia bersegera berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian juga memperbaiki kekhusyuan salatnya, rukuknya, kecuali salatnya itu adalah sebagai penebus dosa dengan apa yang telah lewat, selagi dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Dan kata Nabi, apakah itu? Wa dzalika ad-dahru kullu, dan itu selamanya. Itu selamanya akan terus seperti itu. Ini keutamaan menghadiri sholat wajib, apalagi dengan berjamaah. Maka ini dalam kondisi seperti kita sekarang ini pun juga di rumah tetap dikerjakan berjamaah. Dari keutamaan-keutamaan sangat luar biasa. Maka ini keutamaan sholat. Nabi juga mengatakan, "Man shalla rak'atain," barang siapa yang salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya, dia tidak berbicara pada 2 rakaat ini akan dirinya, artinya khusyuk, ya, dalam salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Maka ini kekhusyuan. Yani inti daripada salat itu adalah khusyuk. Bagaimana menjaga kekhusyuan salat kita. Karena ini adalah lubbus salat. Inti dan pokok daripada salat adalah khusyuk. Ia dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ketika mengerjakan salat, maka seakan seperti sebatang pohon, seperti ud, yang akarnya dari khusyuknya. Dan sampai diriwayatkan, ya, ketika beliau sujud, kemudian ada burung-burung yang hinggap di punggungnya, ini juga tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu karena kekhusyuannya. Maka ini mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan juga para salaf, para ulama berikutnya. Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan, aku tidak melihat Muslim ibnu Yasar ini berpaling dalam sholatnya sama sekali. Maka pernah satu sisi masjid itu ambruk dan orang-orang pun ribut, ya.
karena ada yang rusak. Dan beliau tetap di masjid itu dalam sholatnya, tidak bergeming. Dan beliau diriwayatkan kalau masuk rumahnya, maka seisi penghuni rumah itu diam, tidak ada yang berani bicara. Namun apabila beliau sholat, baru bisa mereka bicara dan tertawa. Haibahnya, memiliki haibah. Dan ini keadaan para salaf. Dan banyak riwayat kekhusyuan dari mereka para salaf ini dalam sholatnya. Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, satu di antara fuqaha sab'ah, 7 ulama besar di masa tabi'in yang tinggal di Madinah. Ini kekhusyuan sholatnya sangat luar biasa. Suatu hari beliau diundang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Syam. Datang beliau ke sana bersama putranya. Sampai di sana kemudian anaknya naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Maka ini musibah. Bertamu, anaknya meninggal, kemudian tidak berselang lama, kakinya kesakitan. Didatangkan para tabib. Dan semuanya sepakat ini harus dipotong, amputasi. Harus amputasi, karena terkena penyakit yang namanya al-akilah, yakni penyakit yang memakan. Kalau tidak dipotong maka ini akan terus merembet kepada ini. Kalau sekarang mungkin karena gula atau karena kusta dan semisalnya itu, ya. Kena itu. Maka sepakat untuk dipotong. Kemudian para dokter ini pun juga mendatangkan, kalau sekarang ya ahli anestesia, ya, tukang bius. Dan beliau tidak mau dibius. Katakan ini pakai apa? Alkohol. Tidak mau. Ya. Ini karena waraknya beliau. Ya. Tidak mau. Terus bagaimana? Para dokter pun bingung. Bagaimana kalau motong kaki itu kalau tidak dibius dulu? Kemudian beliau mengatakan, sekarang begini, biarkan saya sholat. Dan ketika saya tenggelam dalam sholatku, potong kakiku. Diamputasi, dipotong kakinya dalam keadaan sholat, ini tidak terasa. Tetap dalam sholatnya. Ini Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi. Abul Ali Ar-Riyahi dulu seorang majusi yang kemudian jadi tawanan dan masuk Islam, kemudian menghafal Al-Quran, jadi penghafal Al-Quran, menjadi ulamanya. Pun juga kasusnya hampir sama dengan kisahnya Urwah bin Zubair. Hanya endingnya berbeda. Ketika mau diamputasi, beliau minta dipanggilkan seorang yang bacaan Qur'annya bagus. Kemudian dibacakan Al-Quran. Ini ketika tenggelam dalam bacaan Al-Quran itu, mendengarkan, padahal ini mendengar, potong kakinya. Dan ini dalam kekhusyuan ketika mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kakinya dipotong, ini tidak terasa. Ini mereka. Maka adalah sangat jauh sekali kalau kita bandingkan dengan para ulama kita sebelum ulama kita, seperti itu kondisi mereka. Kekhusyuan dalam sholatnya ini yang sangat luar biasa. Menunjukkan bahwasanya sholat kita itu tidak tahu dapat seberapa. Maka benar ketika Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang sholat itu kecuali dia mungkin bisa dapat seperempatnya, seperdelapannya, atau separohnya. Ya, kita tidak bisa menjamin kalau sholat kita itu bisa dapat 100% penuh. Kalau kemudian kita bandingkan dengan mereka para salaf, ya, para ulama-ulama sebelum kita.
Dan riwayat juga dari Ali bin Hasan Ibnu Ali Ibnu Zainal Abidin, ya. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali Ibnu Hasan Ibnu Ali yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ini beliau apabila berwudu saja ini pucat. Terlihat warnanya pucat. Dan ketika ditanya, baru mau berwudu itu pucat sekali terlihat raut mukanya. Kemudian ditanya, kenapa? Apa yang menjadikan engkau terbiasa seperti itu dalam wudumu ketika setiap kali mau berwudu mesti pucat? Maka beliau mengatakan, tidakkah engkau tahu di hadapan siapa aku akan berdiri? Di hadapan siapa aku akan berdiri? Ini ketakutannya luar biasa dalam sholatnya. Ini dalam sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pucat. Maka bagaimana ketika kita nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika manusia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini inti daripada sholat dan pokok daripada sholat. Bagaimana bisa mentadaburi, merenungi dari pokok dari sholat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahasanya sholat ini memiliki rukun. Ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Dan ruh daripada sholat ini adalah niat yang pertama. Dan keikhlasannya serta hudurul qalb. Keikhlasan, kekhusyuan, dan hadirnya hati dalam sholat. Karena dalam sholat ini tentunya adalah sebagaimana kita mengerti bersama. Dalam sholat ini ada zikir, ada munajat. Kita bermunajat, meminta, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan yang kalau kemudian dari apa semua yang kita lakukan, baik itu zikir, munajat, atau apa yang kita lakukan, perbuatan kita dalam sholat, kalau hati itu tidak hadir, hatinya entah kemana, maka tentunya tidak akan bisa mencapai maksud daripada sholat itu, atau maksud daripada zikir dan munajat kita. Ketika mengatakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika kemudian dari awal membaca iftitah, Fatihah, dan seterusnya, maka ini bagaimana upaya hadirnya hati bahwa kita adalah bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hati itu tidak hadir dalam zikir, dalam munajat, dalam perbuatan sholat kita, maka ini maksud dari sholat itu tidak akan kesampaian. Karena apa? Apa yang terucap dengan lisan ini, kalau kemudian tidak dibarengi dengan apa yang ada dalam hati, ini tentunya akan menjadi sia-sia. Ya. Demikian pula ketika ruku sujudnya. Ruku sujud ini adalah tadallul, merendahkan diri, merasa kita butuh dan fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Fatir, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari perbuatan ruku dan sujud kita adalah tadallul dan ta'zim, merendahkan diri yang dibarengi dengan pengagungan.
Maka berbeda dengan sungkeman. Sungkeman kan juga delosor juga. Tapi kan tidak dengan ta'zim. Merendahkan diri memang. Tapi tidak dibarengi dengan ta'zim. Kalau dibandingkan dengan ta'zim ini ibadah. Ya. Atau minimalnya itu adalah syubhat. Ya. Ini. Kalau harus sujud ini tidak boleh. Karena tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini adalah tadallul wa ta'zim. Merendahkan diri yang dibarengi dengan ta'zim, mengagungkan. Dan kalau dalam keadaan berbuat seperti itu, ketika ruku, ketika sujud, hatinya juga tidak hadir, maka juga tidak akan mendapatkan sesuai dengan maksud dari ruku dan sujudnya. Ini. Maka perbuatan itu ketika keluar dari maksudnya, maka itu adalah hanya sekedar perbuatan yang tidak ada artinya. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Berkaitan dengan masalah kurban. Allah itu tidak terima dari daging dan darah kurban itu. Namun Allah yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Daging dan darahnya tidak. Maka demikian pula dalam sholat. Ya. Maka yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disifati. Sifat yang kemudian dikuasai oleh hatinya. Yang kemudian dengan dikuasai oleh hatinya ini, yang kemudian membawa untuk bisa merealisasikan perintah yang sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ketika hati itu adalah hadir dalam perbuatan-perbuatan itu. Meskipun demikian, syariat pun masih memberikan kelonggaran. Karena alhamdulillah hak-hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas samahah. Di atas kelonggaran. Makanya selesai sholat, setelah salam, apa yang kita ucapkan, apa yang pertama kali disyariatkan? Istighfar. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya seperti itu keadaannya. Terkadang dalam sholat kita ghaflah, kelalaian, sampai kemudian hati itu tidak hadir. Ini tentunya adalah lalai, kesalahan. Maka selayaknya kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat masih memberikan kelonggaran pada kelalaian-kelalaian yang terkadang datang secara tiba-tiba. Namun hadirnya hati di awal salat adalah sesuatu hal yang pokok. Yang ini dari awalnya itu adalah kemudian untuk bisa menghukumi kepada selanjutnya. Artinya ketika mau sholat, hati itu hadir. Mau sholat subuh, hati itu sudah hadir bahwa kita akan menunaikan sholat subuh lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang di tengah-tengah sholat seperti itu. Namun syariat memberikan kelonggaran. Hukukullah itu benar ala samaha. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun di atas kelonggaran. Kalau kemudian kita terjadi kesalahan, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian tidak sempurnanya makna-makna dari sholat, tidak kita terrealisasi, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni. Karena itu memang berat. Untuk bisa sampai kepada makna-makna yang sempurna dari hidupnya sholat itu. Maka sebagai keteladanan ya dari apa yang dilakukan oleh para salaf dalam masalah ini, contoh-contoh sangat besar sekali. Dan Nabi SAW menjadikan sholat ini adalah qurratu ain. Sebelum mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan yang menyejukkan mataku adalah sholat. Menjadikan sholatnya adalah istirahatnya. Maka Nabi SAW ketika tiba waktu sholat mengatakan kepada Bilal, ya arihna ya Bilal,
Arihna ya Bilal. Yani istirahatkan kami wahai Bilal. Yani segera kumandangkan adzan. Istirahatnya adalah dengan sholat. Subhanallah. Sholat itu menjadi waktu untuk beristirahat dari kesibukan-kesibukan dunia. Dan ini makna yang pokok daripada makna sholat yang sebenarnya. Bagaimana sholat itu adalah menjadi tempat waktu untuk kita istirahat ya, dari kesibukan-kesibukan dunia kita. Dan ma'anis shalah, makna-makna yang menjadikan sempurnanya atau menjadi hidupnya sholat ini sangat banyak. Dan ini insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini sedikit mengingatkan kepada kita bagaimana ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hakikat taharah, hakikat ibadah salat ini yang adalah merupakan boleh dibilang adalah miniatur atau merupakan simbol ya bagaimana nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah yang menjadikan kita lebih tadallul, lebih merendahkan diri, lebih ta'zim, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa menghadirkan hati kita dalam salat kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tsabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Wafaqanallahu wa iyyakum innahu waliyudzalika alqadir alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.